Baik, Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang muslim itu senantiasa dituntut untuk bersyukur? Karena kalau kita kembali mengingat lagi, nikmat dan karunia Allah kepada kita ini sungguh sangat besar. Nikmat kesehatan yang Allah berikan tentu lebih banyak dibanding rasa sakit yang kadang-kadang muncul dalam diri kita. Kebahagiaan kita bersama dengan orang tua, anak-anak, saudara, dan masyarakat itu lebih banyak dibanding kadang-kadang permasalahan dan kesedihan yang kita rasakan. Umur yang panjang ini yang kita sungguh luar biasa, lebih besar dibandingkan fakta dan realitanya. Tanya Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sebagian kecil itu hambaku yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kehadiran tak karena kalau ini macet ya berantakan biasanya semua. Dari yang baik bisa menjadi tidak baik, dari sesuatu yang tulus bisa menjadi riya dan kadang-kadang ya. Oleh karenanya itulah kemudian seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa mengupdate keimanannya. Salawat dan taslim tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi yang menjadi suri teladan dalam kehidupan keseharian kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Judul ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah 4 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nabillahi bi salam anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol afsus salam wa tu'am wa silul raham. Kita pada malam hari ini yang selama kita mengembuskan dan menghirup udara segar, kita dianjurkan untuk menjaga 4 hal ini. Yang pertama adalah afsus salam, sebarkan salam, yang mana sebagian umat muslim ini sudah mulai meninggalkan. Kadang-kadang kalau ketemu ya, bro, kemana? Gitu. Seorang anak pun ketika ingin masuk kamar orang tuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, itu dalam tuntunan Islam dianjurkan untuk permisi dahulu. Ya. Bahkan kita ini menghadap kepada Allah tidak kurang dari 5 kali dalam sehari, lebih dengan sholat-sholat sunat kita. Setiap daripada kita menghubungkan diri kita kepada Allah sebaik-baiknya bertakbir, rukuk dan sujud,
kemudian ditutup-tutupkan salam. Apa makna daripada ucapan salam kita ke kanan dan ke kiri sehabis kita mengagungkan Allah? Itu tersirat pesan bahwa sebarkan ketenangan dan kedamaian itu antara sesama manusia. Artinya, kalau kita siap untuk menghubungkan diri kita kepada baik-baiknya kepada Allah, kita telah bertakbir, ruku dan sujud di hadapan Allah, kita tutup sholat kita dengan ucapan salam ke kanan dan ke kiri. Artinya setelah saya menghubungkan diri saya kepada Allah sebaik-baiknya, saya juga siap untuk menghubungkan diri saya sebaik-baiknya kepada sesama manusia. Itulah maknanya afsus salam, sebarkan rasa ketenangan dan kedamaian itu. Tentu sudah kita tahu caranya masing-masing, orang berbeda-beda menghadirkan kedamaian dan ketenangan itu antara sesama. Ya. Yang pertama tentunya kalau kita dalam beragama ini, kalau kita dianjurkan untuk menyebarkan rasa ketenangan dan kedamaian itu, resep utamanya adalah damaikan dulu hati kita, damaikan dulu perasaan kita, damaikan dulu pikiran kita. Insya Allah kita juga akan mudah berdamai kepada siapapun juga, ya. Tetapi kalau pikiran ini tidak damai, bisa melahirkan ketindakan yang tidak damai. Hati kadang-kadang tidak damai, yang muncul kadang-kadang emosi dan lain-lain. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya. Makanya kata Rasul, ya, orang yang hebat dalam bersih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamasydadidul ladzi yamna'u nafsahu indal ghadab. Orang yang punya potensi, kemudian potensi untuk marah, potensi untuk jengkel, potensi untuk membenci, tetapi kemudian dia lebih memilih untuk menahan itu dan lebih memilih untuk berlemah lembut dan lebih lebih memilih untuk saling berdamai dengan satu yang lain. Kalau jiwa kita damai, hati kita ini damai, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insya Allah kita akan mudah juga berdamai dengan siapapun juga. Tapi kalau pikiran, hati bisa melahirkan kepada tindakan yang tidak damai, kadang-kadang sesuatu yang kecil-kecil pun bisa kita besar-besarkan di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Mungkin hanya orang geser kiri, kemudian dia belok kanan, bisa jadi menjadi masalah. Tapi kalau hati damai, kadang-kadang mungkin dia lupa, mungkin kadang-kadang. Ya. Nggak tahu siapa yang sering begitu, ibu-ibu atau bapak-bapak, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau hati ini damai dan jiwa ini damai, kadang-kadang tentu sebesar bagaimanapun masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga kita, dalam menghadapi lingkup kehidupan yang begitu keras ini, yang menantang ini, tentu kita akan senantiasa mencari jalan terbaiknya, Pak, ibu-ibu, ya. Tetapi kalau hati tidak damai, mohon maaf, kadang-kadang sesuatu yang kecil-kecil pun bisa dibesar-besarkan. Tapi kalau jiwa yang damai, kadang-kadang sebesar bagaimanapun masalahnya yang ada di hadapannya, dalam rumah tangga, dalam tempat kerjanya, dalam bersosial, masyarakat dan lain-lain, dia akan senantiasa mencari solusi dan jalan terbaiknya dan jalan keluarnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW berpesan, "Wa imut ta'am." Secara makna literal, berbagi makanan. Secara makna yang lebih dalam, tingkatkan kepedulian dan kepekaan antara sesama manusia. Rasul SAW pernah bersabda, "Inna fil jannati ghurfan sura min zuhuriha wa butunuha min zuhuriha." Ada suatu kamar di surga itu yang indah sekali di dalamnya, menarik sekali. Faqala al-Arabi, maka orang Arab bertanya kepada Rasulullah, "Liman ya Rasulullah?" Lalu kemudian Rasul menjawab, "Liman atobal kalam," terhadap siapa yang kemudian bagus pembicaraannya, bagus tindakannya, bagus ungkapan-ungkapannya, wa atmut ta'am, dan terhadap orang yang senantiasa berbagi makanan, peduli kepada orang-orang di sekitarnya, masjid mungkin, dan orang-orang yang tidak mampu. Oleh karenanya, wahai Bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh kita bersyukur nih di Indonesia, karena di Indonesia ini alhamdulillah, apalagi orang Sulawesi Selatan,
Kalau kita melihat ini di depan kita banyak sekali air. Ini karena kepedulian daripada yang lahir dalam jiwanya orang Muslim itu. Agar kemudian tidak ada yang haus ketika sholat. Itu adalah bentuk daripada kepedulian. Saya lihat tadi banyaknya infak yang masuk, sehingga kemudian di sini bagian daripada masjid yang mungkin hanya satu-satu, tidak semuanya masjid yang bisa mengadakan ceramah subuh. Itu karena apanya? Karena kepedulian dan kemudian kepekaan orang-orang di sini yang kemudian senantiasa ingin hidup dan senantiasa memakmurkan masjidnya. Setidaknya juga kita terselamatkan daripada apa yang digambarkan Allah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Mudassir. Kelak nanti ada orang-orang yang menyesal di hari pengadilan Allah. Ditanya, masalahkum fi saqar, terdapat dalam surah Al-Mudassir, apa yang membuatmu masuk dan jatuh ke dalam neraka saqar? Jawaban yang pertama, qalu lam nakum minal musallin, karena saya terlalu sibuk dengan urusan dunia, sibuk mengurus pekerjaan dunia, seakan-akan saya hidup abadi di atas dunia ini. Ya, saya dengar azan berkumandang, saya dengar ketika saya lewat azan-azan itu bergema di mana-mana di seluruh pelosok Makassar ini. Tapi karena terlalu sibuknya saya dengan urusan dunia, saya abaikan itu perintah sholat. Nanaku minal musallin, tidak masuk daripada golongan orang-orang yang menunaikan dan mendirikan sholat. Jawaban yang kedua, walam nakunut nut'imul miskin. Dulu di dunia saya diberikan kesejahteraan bersama dengan istri dan anak-anak saya. Saya jarang sekali merasakan kekurangan, dan kekurangan itu dalam kehidupan keseharian ini. Saya menyadari ada masjid yang mesti saya bantu. Saya menyadari ada pendidikan-pendidikan yang mesti saya bantu. Saya menyadari ada tetangga, saudara, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah. Tapi karena hilangnya kepedulian dan yang timbul adalah ego yang semakin membesar, maka hari ini saya berada dalam penyesalan yang abadi. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, bagaimana agar kemudian kita menghadapi bulan suci Ramadan ini dan sebentar lagi kita beridul fitri. Mudah-mudahan semuanya dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Fitri dan dipanjangkan semua umurnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasilul arham. Sambunglah, kuatkanlah tali silaturahim. Kalau mau menyambung tali silaturahim di dalam sebuah kompleks, sering-sering kita datang ke masjid. Ya, mohon maaf ini. Ya, karena masjid itu adalah tempat untuk menghubungkan diri kita kepada Allah dan setidaknya dan secara tidak langsung menghubungkan diri kita juga kepada sesama manusia. Dua hal sebab positif yang telah kita dapatkan ketika sering-sering datang ke masjid di tempat tinggal kita masing-masing. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam pesan terakhir tadi adalah wasilul arham. Sambunglah tali silaturahim itu. Kenapa tali silaturahim kita kadang-kadang terputus, Bapak? Mari kita tinjau apa yang digambarkan Allah dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Agar tali silaturahim kita terjaga kuat antara satu individu, satu kelompok, satu komunitas, aliran, partai dan lain-lain. Islam dan agama ini menuntun kita untuk menganjurkan untuk tidak boleh kita saling menjatuhkan dan mengolok-olok satu dengan yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Islam Pak menuntun kita untuk menguatkan saudara kita, bukan melemahkan. Islam ini, agama kita ini menuntun kita untuk senantiasa memberikan pemahaman dan saling memahami satu dengan yang lain, bukan yang dihadirkan adalah sentimen antara satu dengan yang lainnya. Kalau umpamanya kita senang dijaga kepercayaan kita, tentu sakit juga rasanya ketika saudara-saudara kita, teman-teman kita hianati amanahnya dan kepercayaannya. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tuntunan agama ini sungguh sangat luar biasa, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak diatur oleh Islam, mulai dari mau tidur sampai bangun tidur,
bahkan mau maaf, mau masuk kamar mandi pun, sehingga keluar masuk kamar mandi pun, Islam ini menuntun agamanya. Jangankan antara hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sama manusia. Oleh karenanya bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur nih karena dengan keturunan Islam kita. Tapi mari kita kuatkan lagi keturunan Islam kita ini dengan pembuktian dan kemudian implementasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasallu bil laili wan nasu niyam." Dan bangunlah salat malam di saat orang lain terlelap dan indah dalam tidurnya. Nah, ini nih tidak sembarang orang yang masuk dalam posisi ini. Kalau kita tadi, kalau sekarang ini kan kita sholat isya semuanya. Saya kemudian sholat tarawih juga insya Allah. Tapi kalau sholat lail itu tidak semuanya yang bisa itu. Kebetulan saya memimpin sholat lail di salah satu tempat yang jauhnya juga dari sini. Itu kalau sholat lail tidak banyak yang hadir. Hanya sekitar, ya banyak memang sekitar 10 lebih lah wanita, dan kemudian ya laki-lakinya sekitar 5 sampai 8 orang, itu banyak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'da shalatul fardhu shalatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardhu, setelah salat yang kita tunaikan ini adalah salat malam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya tapi panggilan yang terakhir ini, di antara banyaknya orang-orang yang sholat, itu orang-orang tertentu yang mampu melaksanakan itu. Semoga kita mampu menjaga 4 hal ini. Yang pertama tadi adalah senantiasa menjadi juru damai, bukan provokator, ya. Karena sekarang ini banyaknya informasi-informasi yang kita serap dari berbagai sektor dan berbagai arah di dunia sosial media. Tentu apakah kemudian yang kita sebarkan itu, apa yang kemudian kita dengarkan itu, apa yang kemudian kita share itu sudah memberikan kedamaian atau memberikan ketenangan pada orang lain, atau bahkan menjadi juru kacau daripada apa yang kita sebarkan itu. Kemudian yang kedua tadi adalah senantiasa menjadi orang yang peduli, peka, ya, dengan lingkungan di sekitarnya, orang-orang yang tidak mampu, orang tua kita, saudara-saudara kita. Jadilah orang-orang yang menumbuhkan kepekaan dan kepedulian itu. Karena banyaknya ibadah yang berhubungan kepada Allah, tapi tidak sedikit ibadah dan kebaikan yang berhubungan kepada sesama manusia. Yang kemudian yang ketiga adalah senantiasa kita menguatkan tali silaturahim kita. Islam ini Pak menuntun kita bukan hanya sekedar mengenal namanya. Kalau dalam bahasa agama adalah ta'aruf, kita kenal nama. Tapi dalam ta'aruf, dalam ilmu penafsiran adalah ta'aruf, artinya adalah menguatkan, memahami, menolong, dan menyatu antara satu dengan yang lain. Itu namanya mengenal sebaik-baiknya Pak. Kemudian yang terakhir tadi pesannya adalah bangunlah sholat malam di saat orang lain terlelap dalam tidurnya, bahwa ada memang orang-orang yang dipilih oleh Allah pada malam hari yang mungkin kurang daripada 5 menit atau bahkan mungkin hanya 5 menit, tapi inilah yang dimaksudkan dari pesan terakhir. Dan bangunlah sholat malam di saat orang lain saat indah dalam mimpinya. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Bila ada baiknya itu datangnya dari Allah, dan kalau ada kehilafannya itu datangnya dari pribadi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.